Halo, selamat datang kembali di channel Pulang Sebelum Senja. Pernah nggak sih, kamu lagi sendiri, mungkin di tengah malam yang sunyi, atau pas lagi macet di perjalanan, lalu tiba-tiba muncul pertanyaan ini di kepala. Sebenarnya, kita ini lagi hidup di zaman apa, sih? Kedengarannya klise, tapi coba kita renungkan sejenak. Kita hidup di era di mana informasi mengalir deras, teknologi berkembang dengan pesat, dan semua hal serba instan. Tapi di balik semua kemajuan itu, pernah nggak kamu merasa ada sesuatu yang ganjil? Ada firasat aneh yang susah dijelaskan, seolah-olah dunia ini sedang berjalan di atas tali yang sangat tipis, dan kita semua cuma bisa menatapnya tanpa daya. Banyak orang mungkin menganggap ini sebagai efek samping dari globalisasi, atau sekadar dinamika zaman. Tapi, bagaimana kalau saya bilang, semua keganjilan ini sebenarnya sudah lama diprediksi? Bagaimana kalau tanda-tanda yang kita anggap biasa ini adalah bagian dari skenario besar yang sudah ditulis ribuan tahun lalu? Hari ini, saya ingin mengajak kamu semua untuk merenung bersama, membuka mata hati, dan menyelami satu topik yang mungkin berat, tapi sangat dekat dengan keseharian kita. Tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi di sekitar kita, tapi banyak orang tidak sadar. Bukan soal kiamat yang digambarkan dengan langit terbelah dan gunung-gunung berhamburan, setidaknya belum sekarang, tapi tanda-tanda kecil yang perlahan-lahan mengikis nilai-nilai kemanusiaan kita. Tanda-tanda yang mungkin tanpa sadar kita lakukan setiap hari. Coba kita flashback sejenak. Mungkin kamu ingat, dulu waktu kecil, hidup terasa lebih lambat. Jalanan belum semacet sekarang. Komunikasi dengan teman jauh dilakukan lewat surat yang sampai berminggu-minggu, tapi rasanya tuh lebih bermakna. Sekarang, semua serba cepat. Kita bisa video call dengan orang di benua lain dalam hitungan detik, chat dengan siapapun kapanpun. Tapi, ironisnya, ketika kita duduk satu meja dengan keluarga sendiri, dengan teman sendiri, yang sibuk justru tangan kita memegang ponsel, bukan mulut kita yang bercerita. Ada sebuah hadis yang sangat terkenal, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang di antara tanda-tanda kiamat adalah banyaknya saling sapa, tetapi saling sapa itu hanya karena harta atau kepentingan duniawi. Sekarang lihat sekeliling kita. Berapa banyak pertemanan di media sosial yang hanya sebatas like dan komentar basa-basi? Berapa banyak relasi yang dibangun hanya karena ada untungnya? Interaksi kita semakin luas secara digital, tapi semakin dangkal secara emosional. Kita punya ratusan, bahkan ribuan teman di Facebook atau Instagram, tapi ketika kita benar-benar sedih dan butuh teman curhat, kita malah bingung harus menghubungi siapa. Ini bukan sekadar perasaan individual, ini adalah sebuah gejala sosial besar yang merambat pelan-pelan, layaknya sebuah penyakit yang tidak terlihat gejalanya sampai akhirnya menyerang seluruh sistem. Dan bicara soal penyakit, mari kita lihat bagaimana dunia berubah pasca beberapa tahun terakhir. Sebuah virus yang tak kasat mata mampu melumpuhkan seluruh peradaban manusia. Bandara-bandara sepi, jalanan raya lengang, sekolah dan kantor ditutup. Ini bukan hanya soal pandemi, tapi bagaimana sebuah makhluk sekecil virus saja bisa membuat manusia, yang mengaku sebagai makhluk paling beradab dan paling canggih, jungkir balik dan ketakutan. Ini mengingatkan kita pada kekuatan yang jauh lebih besar, dan betapa lemahnya kita sebenarnya. Dalam berbagai ajaran agama, wabah penyakit yang meluas juga sering disebut sebagai salah satu tanda. Bukan berarti setiap wabah adalah tanda kiamat, tapi peristiwa ini seharusnya menjadi sebuah wake-up call yang keras. Bahwa kita tidak sekokoh yang kita kira. Bahwa teknologi setinggi apapun, kalau Tuhan mau, semua bisa lumpuh dalam sekejap. Sayangnya, setelah masa-masa sulit itu berlalu, kita cenderung cepat melupakan pelajaran berharga. Kita kembali sibuk dengan rutinitas, kembali mengejar materi, dan lupa bahwa ada skenario yang lebih besar sedang berjalan. Lalu, coba perhatikan bagaimana cara kita berinteraksi dengan uang. Sekarang, uang bukan lagi sekadar lembaran kertas atau koin logam. Uang sudah berubah wujud menjadi angka-angka di layar ponsel. Kita transfer, kita bayar pakai kris, kita belanja online tanpa pernah bersentuhan dengan uang fisik. Praktis, memang. Tapi ada satu efek samping yang mungkin tidak kita sadari. Uang yang tadinya punya nilai fisik, ketika kita keluarkan dari dompet, kita bisa merasakan kehilangan secara fisik. Itu membuat kita lebih berhati-hati dalam membelanjakan. Tapi ketika uang hanya berupa angka, kita jadi lebih mudah melepasnya. Belanja jadi impulsif. Gengsi di media sosial membuat kita rela merogoh kocek dalam-dalam hanya untuk sebuah momen yang diabadikan dan dilupakan keesokan harinya. Kita terjebak dalam pusaran konsumerisme yang tak ada habisnya. Semua ingin serba baru, serba mewah, serba viral. Harta menjadi ukuran segalanya. Dan anehnya,
Semakin banyak harta yang kita kumpulkan, seringkali hati kita terasa semakin hampa. Ada lubang menganga yang tak bisa diisi oleh barang-barang baru. Ini mungkin bukan hanya soal kiamat besar, tapi ini adalah kiamat kecil bagi jiwa kita sendiri. Jiwa yang mati perlahan karena tenggelam dalam gemerlap dunia yang fana. Dari urusan uang, mari kita beralih ke urusan yang lebih mendasar, keluarga. Dulu, sosok orang tua, terutama ibu, adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ibu adalah tempat pulang, tempat mengadu. Sekarang, peran itu perlahan tapi pasti mulai bergeser. Bukan karena ibu tidak sayang, tapi karena tuntutan zaman yang begitu berat. Banyak ibu yang harus bekerja, meninggalkan anak-anaknya sejak pagi hingga petang. Lalu siapa yang mengisi peran itu? Gadget, televisi, internet. Anak-anak tumbuh besar dengan teman virtual, dengan dunia digital yang tanpa batas. Mereka mungkin bisa menghafal ratusan lagu dari YouTube, tapi mungkin tidak tahu bagaimana cara menyapa orang yang lebih tua dengan sopan. Mereka mungkin mahir bermain game online, tapi kesulitan membaca ekspresi wajah lawan bicaranya. Disinilah kita melihat sebuah ironi. Zaman yang serba canggih ini, bukannya mendekatkan hubungan antar manusia, malah menciptakan sebuah jurang pemisah yang baru. Jurang antara orang tua dan anak. Jurang antara dunia nyata dan dunia maya. Dan jurang ini terus melebar, membawa kita pada satu kondisi di mana nilai-nilai kasih sayang, hormat, dan sopan santun mulai luntur. Padahal, ini adalah fondasi dari sebuah peradaban. Ingat nggak, dulu kita sering mendengar cerita tentang orang-orang saleh yang doanya mustajab? Atau tentang orang tua yang doanya untuk anaknya begitu ampuh? Sekarang, fenomena itu mungkin makin sulit kita temukan. Bukan berarti tidak ada, tapi intensitasnya mungkin berkurang. Dalam banyak riwayat, salah satu tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Ilmu di sini bukan sekadar ilmu pengetahuan umum, tapi terutama ilmu agama, ilmu tentang Tuhan, ilmu tentang cara mendidik hati. Kita bisa lihat sekarang, betapa banyak orang pintar, profesor, doktor, ahli di bidangnya masing-masing. Tapi di saat yang sama, kebodohan dalam hal spiritual merajalela. Orang pintar bisa dengan cerdas menipu, merampas hak orang lain dengan argumen-argumen hukum yang memutarbalikkan fakta. Orang pintar bisa dengan halus menyebarkan fitnah dan adu domba. Orang pintar bisa dengan bangga mempertontonkan kemaksiatan di depan publik, karena semua dibungkus dengan istilah kebebasan berekspresi. Inilah kebodohan yang sesungguhnya. Kebodohan hati. Hati yang buta sehingga tidak bisa lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang indah dan mana yang buruk. Ketika seseorang kehilangan kompas moral, meskipun otaknya cemerlang, dia akan seperti mobil tanpa rem, melaju kencang menuju jurang kehancuran. Ngomong-ngomong soal jurang kehancuran, mari kita lihat bagaimana dunia kita secara fisik juga berubah. Bencana alam datang silih berganti. Banjir di mana-mana, tanah longsor, gempa bumi di berbagai penjuru dunia, perubahan iklim yang ekstrim. Kadang kita bertanya, apa yang salah dengan planet ini? Apakah bumi sedang sakit? Atau ini juga bagian dari tanda-tanda yang sudah lama disabdakan? Dulu, mungkin bencana terjadi di tempat-tempat tertentu dan bisa kita antisipasi. Sekarang, bencana datang di luar perkiraan. Wilayah yang sebelumnya tidak pernah banjir, tiba-tiba terendam. Negara dengan 4 musim yang stabil, tiba-tiba dilanda gelombang panas yang memecahkan rekor. Semua ini seolah menjadi alarm alam semesta bahwa keseimbangan yang telah dijaga selama ribuan tahun, kini mulai goyah. Dan lagi-lagi, kita sebagai manusia, cenderung melihatnya sebagai peristiwa terpisah. Kita lihat banjir di Jakarta sebagai masalah tata kota. Kita lihat kebakaran hutan di Kalimantan sebagai masalah kelalaian. Kita lihat gelombang panas di Eropa sebagai fenomena alam biasa. Padahal, kalau kita tarik garis lurus, semua ini adalah gejala dari satu penyakit yang sama, kerusakan yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia sendiri. Alam sedang memberontak, dan kita sepertinya masih terlalu sibuk dengan urusan ego kita masing-masing. Dalam dunia yang semakin keras ini, nilai lain yang ikut luntur adalah rasa amanah. Coba bayangkan, berapa banyak dari kita yang ketika diberikan tanggung jawab, justru menjadikannya sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya? Mulai dari level yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ketika seseorang diberi kepercayaan untuk memimpin, yang ada di pikirannya adalah bagaimana mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya selama masa jabatan. Ketika seseorang diberi amanah untuk menjaga rahasia, yang terjadi malah jadi bahan gosip di grup chat.
Ketika seseorang diberi tugas sederhana seperti menjaga warung, yang terjadi malah korupsi receh. Ini bukan hanya soal besar kecilnya nilai, ini soal matinya rasa malu. Dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Dan kita hidup di zaman di mana menyia-nyiakan amanah seolah sudah menjadi hal yang lumrah. Bahkan, orang yang amanah kadang dianggap kaku atau nggak bisa menyesuaikan diri. Lihatlah, betapa terbaliknya nilai-nilai ini. Ketika yang benar dianggap salah, dan yang salah dianggap benar, disitulah letak petaka sesungguhnya. Lalu, bagaimana dengan peran para pemimpin? Di zaman yang serba cepat ini, kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana para pemimpin dunia, dari level RT sampai level internasional, seringkali lebih sibuk dengan citra diri daripada dengan rakyat yang mereka pimpin. Mereka berkhotbah tentang perdamaian, tapi di belakang layar menyuplai senjata untuk perang. Mereka berpidato tentang keadilan, tapi diam-diam melindungi para koruptor. Mereka hadir di layar kaca dengan senyum ramah, tapi lupa janji-janji manis yang mereka ucapkan saat kampanye. Dalam ajaran Islam, pemimpin adalah seorang gembala yang akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya. Tapi di zaman kita, banyak gembala yang sibuk mencukur bulu dombanya, bahkan menjual dagingnya, tanpa pernah memberi mereka makan. Ini bukan sekadar kritik politik, ini adalah pengamatan tentang bagaimana moralitas dalam kepemimpinan sedang mengalami erosi yang dahsyat. Ketika rakyat kecil susah cari makan, para pemimpin justru sibuk berebut proyek. Ketika rakyat butuh keteladanan, yang ditampilkan justru gaya hidup mewah yang jauh dari jangkauan. Ini adalah bom waktu sosial yang siap meledak kapan saja. Dan bom waktu itu mungkin sudah mulai menunjukkan tanda-tandanya. Coba perhatikan, betapa mudahnya kita terprovokasi. Di media sosial, sebuah berita hoaks bisa menyebar lebih cepat dari api, dan langsung memicu perpecahan. Dulu, pertengkaran mungkin terjadi karena masalah tanah atau warisan. Sekarang, kita bisa bertengkar hebat hanya karena berbeda pilihan politik, berbeda dukungan terhadap klub bola, atau bahkan berbeda artis idola. Emosi kita begitu mudah dipancing. Rasa persaudaraan, rasa sebangsa dan setanah air, dengan mudah terkikis oleh label-label dan kubu-kubu. Ini juga merupakan tanda yang sangat jelas, banyaknya fitnah dan saling tuduh-menuduh. Fitnah bukan hanya soal berita bohong, tapi juga provokasi yang dirancang untuk memecah belah. Kita hidup di era di mana kita mudah sekali menghakimi orang lain hanya dari satu unggahan di media sosial, tanpa tahu konteks dan latar belakangnya. Kita jadi mudah membenci, mudah memusuhi, dan sulit memaafkan. Padahal, memaafkan adalah salah satu ciri orang yang beriman. Ketika maaf menjadi barang langka, dan kebencian menjadi santapan sehari-hari, disitulah hati kita menjadi keras. Sekeras batu, bahkan mungkin lebih keras. Perhatikan juga perubahan perilaku yang lebih sederhana, misalnya saat berkendara di jalan raya. Berapa banyak dari kita yang masih sabar saat macet? Berapa banyak yang masih mau memberi jalan? Sekarang, klakson berbunyi di mana-mana. Saling serobot, saling senggol, bahkan saling adu mulut menjadi pemandangan biasa. Kecepatan menjadi kebutuhan, kesabaran dianggap kelemahan. Ini adalah cerminan kecil dari kondisi hati masyarakat kita yang sedang terburu-buru. Terburu-buru dalam segala hal. Ingin cepat kaya, ingin cepat terkenal, ingin cepat sampai tujuan, tanpa mau melalui proses. Padahal, hidup adalah proses. Proses belajar, proses jatuh bangun, proses memaknai setiap kejadian. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang minta dilayani dengan instan, kita lupa bahwa hal-hal besar biasanya butuh waktu. Pohon yang besar dan rindang, tumbuhnya tidak dalam semalam. Tapi kita sekarang seperti menanam biji kacang hijau di kapas, dalam seminggu sudah tumbuh, lalu kita pamer, dan besoknya layu. Itulah analogi kehidupan modern kita. Cepat tumbuh, cepat pula mati. Lalu, muncul pertanyaan, di tengah semua tanda-tanda ini, apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah kita hanya perlu pasrah dan menunggu? Apakah kita harus berhenti berkarya? Tentu tidak. Justru sebaliknya. Menyadari bahwa kita hidup di zaman yang penuh tanda ini seharusnya menjadi energi positif bagi kita untuk berbuat lebih baik. Ini seperti kita tahu bahwa rumah kita mungkin akan kebanjiran, bukannya kita diam termenung, tapi kita berusaha meninggikan pondasi, mempersiapkan perahu, dan menyelamatkan barang-barang berharga. Barang berharga kita di dunia ini bukan hanya harta, tapi iman, amal saleh, dan hubungan baik dengan sesama. Inilah saatnya untuk memperkuat pondasi diri kita. Meningkatkan kualitas ibadah, bukan sekadar ritual,
tapi ibadah yang berdampak pada akhlak. Belajar untuk lebih sabar, lebih pemaaf, lebih peduli pada orang lain. Ingat, tanda-tanda ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa dunia ini bukan tujuan akhir. Bahwa ada kehidupan lain setelah ini yang kekal abadi. Dan kesadaran inilah yang akan membuat kita lebih bijak dalam menjalani hidup. Kita akan lebih mudah mengikhlaskan ketika kehilangan sesuatu, karena kita tahu semuanya hanya titipan. Kita akan lebih mudah bersyukur ketika mendapat nikmat, karena kita tahu itu adalah ujian. Kita akan lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain, karena kita tahu kita juga makhluk yang tak luput dari salah. Mungkin, inilah misi terbesar dari tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Untuk membangunkan kita dari tidur panjang, dari kelengahan yang berkepanjangan. Jadi, teman-teman, mari kita renungkan bersama. Sudah seberapa siap kita menghadapi semua ini? Apakah kita akan terus terlena dengan gemerlap dunia, atau kita mulai membuka mata, memeriksa hati, dan memperbaiki langkah? Mungkin pertanyaan ini tidak perlu dijawab dengan lantang, tapi cukup dijawab dalam heningnya malam, dalam sujud terakhir kita, saat kita bermunajat kepada Sang Pemilik alam semesta. Saya ingin mengajak kalian semua yang menonton video ini, bukan untuk menjadi paranoid, bukan untuk takut berlebihan, tapi untuk menjadi pribadi yang lebih waspada dan lebih baik setiap harinya. Mulailah dari hal-hal kecil. Tersenyum pada orang lain, menyisihkan sedikit rezeki untuk yang membutuhkan, mendengarkan curhat teman yang sedang kesulitan, atau sekadar menahan diri untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Tindakan-tindakan kecil ini, jika dilakukan dengan ikhlas, akan menjadi batu bata yang kokoh dalam bangunan peradaban kita. Di tengah dunia yang terasa makin rapuh ini, kita bisa menjadi titik-titik terang yang menerangi kegelapan. Mungkin sebagian dari kita berpikir, saya cuma orang biasa, apa yang bisa saya lakukan? Tapi ingatlah, lautan yang luas terdiri dari tetesan-tetesan air yang kecil. Hutan yang lebat terdiri dari pohon-pohon yang ditanam satu persatu. Kebaikan sekecil apapun, jika dilakukan dengan konsisten, akan menciptakan gelombang. Mungkin kita tidak akan melihat perubahan besar dalam semalam, tapi yakinlah, tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di mata Tuhan. Kita mungkin hidup di akhir zaman, di saat fitnah begitu deras bagaikan gelombang laut yang saling menghantam. Di saat memegang iman terasa seperti menggenggam bara api. Tapi bukankah justru disitulah letak kemuliaannya? Bahwa di tengah krisis moral dan spiritual ini, masih ada orang-orang yang berusaha istiqomah di jalan kebenaran. Mereka itulah yang akan menjadi saksi di akhir zaman nanti. Dan saya yakin, kita semua bisa menjadi bagian dari mereka. Asal kita mau berusaha, mau belajar, dan mau saling mengingatkan dalam kebaikan. Video ini saya buat bukan untuk menggurui, tapi sebagai pengingat untuk diri saya sendiri, dan untuk teman-teman semua. Karena kita ini sama-sama peziarah di muka bumi ini, sama-sama mencari jalan pulang. Dan jalan pulang itu tidak selalu mulus. Ada tanjakan, ada turunan, ada batu kerikil yang bisa membuat kita terjatuh. Tapi selama kita masih punya kompas yang benar, yakni agama dan hati nurani yang bersih, insya Allah kita akan sampai juga ke tujuan. Sebelum saya akhiri, mari kita doakan bersama semoga kita semua diberikan kekuatan iman, kesehatan jasmani dan rohani, serta keteguhan hati untuk terus berada di jalan yang diridhainya. Jangan lupa untuk like video ini jika menurutmu ini bermanfaat. Subscribe ke channel ini agar kamu tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya, dan share video ini kepada teman-temanmu yang mungkin juga perlu diingatkan. Karena mengingatkan dalam kebaikan adalah salah satu amal yang tidak akan pernah putus pahalanya. Bagaimana pendapat kalian tentang tanda-tanda yang sudah terjadi di sekitar kita ini? Apakah ada yang pernah kalian rasakan atau amati secara langsung? Tulis di kolom komentar di bawah, saya ingin sekali membaca cerita dan pandangan kalian. Mari kita jadikan kolom komentar ini sebagai ruang diskusi yang sehat dan saling menguatkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga hati, jaga lisan, dan jaga perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.